Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik 2E, pengalamanku subtema 3 dan subtema 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan selamat pagi, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melepaskan doa sebelum belajar. Ibu pimpin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ini masih dengan tematik 2E. Oke, kita masuk pada slide yang pertama. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran tematik 2E pada subtema 3 dan 4 ini adalah siswa mampu menuliskan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Siswa mampu membuat puisi dan menemukan kata baru dalam puisi. Siswa mampu mengukur dan membandingkan tinggi badan. Siswa mampu menghitung jumlah dan selisih panjang dua benda. Kemudian siswa mampu menyebutkan pengamalan sila keempat. Siswa mampu menyebutkan contoh penerapan sila kelima. Siswa mampu membuat kreasi dari bahan sekitar, serta siswa mampu membuat karya dari kain flanel. Oke, kita masuk pada slide yang kedua. Ungkapan permintaan maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf ini sering kita lakukan ya ketika kita melakukan kesalahan kepada teman, kepada ayah ibu, kepada saudara. Nah, sebelum kita masuk pada ungkapan permintaan maaf, kita perlu mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan permintaan maaf, ungkapan permintaan maaf. Jadi ungkapan permintaan maaf ini adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atau atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Seperti yang ada pada gambar ini. Ini adalah Benny dan Tony. Jadi saat sedang bermain, Tony tidak sengaja mendorong Benny. Tony dengan segera menghampiri Benny yang bersedih karena terjatuh untuk meminta maaf. Jadi ini percakapan mereka ya. Oke, kita baca sama-sama. Ben, maafkan aku ya. Aku tidak sengaja mendorongmu tadi. Adakah yang terluka? Jawab Benny. Iya, Tony, tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka kok. Aku baik-baik saja. Nah, itu ya. Jadi saat kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, alangkah baiknya kita selalu meminta maaf sehingga tidak terjadi perkelahian, kesalahpahaman, kebencian, dendam, maka kita akan selalu menjadi saudara. Oke. Jadi karena Benny dan Tony tadi sudah saling memaafkan, akhirnya mereka kembali berteman dan berangkat ke masjid bersama-sama. Oke ya, kita masuk pada ungkapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong ini adalah suatu ungkapan yang meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Jadi seperti contoh pada gambar ini. Ibu bacakan ya. Maaf mengganggu. Namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Kemudian temannya menjawab, oh
Oh iya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, dari sini kita bisa melihat jika kita meminta pertolongan dengan bahasa yang baik, maka orang lain akan menanggapinya juga dengan baik, akan memberikan pertolongannya juga dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi, saat kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang sopan, maka orang yang kita ajak bicara, orang yang kita mintakan pertolongan, akan dengan senang hati memberikan pertolongan. Jadi ini materi ini adalah pengulangan dari materi pada subtema 1 dan subtema 2 terkait permintaan maaf ataupun permintaan tolong. Jadi saat kita memberikan maaf ataupun meminta tolong harus dengan bahasa-bahasa yang disenangi, artinya sopan dan baik ya. Oke, kita masuk pada percakapan. Nah, di sini ada satu contoh percakapan terkait permintaan maaf ya ini. Ada Dika, Tony, Made, dan Joni. Nah, di sini Dika mengatakan, teman-teman, maaf ya, kemarin aku tidak datang. Kemudian kata Tony, iya, Dika, tidak apa-apa. Kemudian Dika berkata, ibuku sedang sakit kemarin, jadi aku harus menjaga adik. Jawab Made, oh begitu. Apakah ibumu sudah sembuh? Jawab Dika, sudah Made. Kemudian Joni berkata, oh, syukurlah, berarti besok kita bisa main bola lagi. Permainan tidak seru kalau tidak ada kamu. Kemudian Tony berkata, betul. Jawab Dika, bisa dong. Aku sudah tidak sabar ingin bermain bola bersama kalian. Nah, dari percakapan ini, Ibu memberikan 3 buah pertanyaan. Yang pasti kalian bisa menjawab ini ya. Nah, ini. Oke. Yang pertama, mengapa Dika meminta maaf? Mengapa Dika tidak datang main bola? Dan yang ketiga, apakah Tony dan teman-teman memaafkan Dika? Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan ini, jawabannya ada pada percakapan-percakapan yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, untuk itu kita jawab bersama ya. Yang pertama, mengapa Dika meminta maaf? Nah, jawabannya adalah karena Dika tidak datang bermain bersama teman-teman. Yang kedua, mengapa Dika tidak datang main bola? Jawabannya karena ibunya sakit, jadi harus menjaga adik. Dan yang ketiga, apakah Tony dan teman-teman memaafkan Dika? Jawabannya, ya, mereka memaafkan Dika. Jadi seperti itu, saat kita melakukan kesalahan, kita wajib untuk meminta maaf sehingga tidak terjadi yang namanya perkelahian, dendam, sakit hati. Maka kita harus meminta maaf dengan segera. Oke, baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu puisi. Nah, di sini puisi ada satu tema Alamku Indonesia. Ibu bacakan ya puisinya. Alamku Indonesia, karya Ayu. Sungguh indah negeriku Indonesia. Sawah, ladang terbentang luas. Bak permadani dari sutra. Indahnya hamparan lautan membuai setiap pandangan. Oh, alamku Indonesia. Indahnya tiada tara. Nah, dari puisi ini terdapat beberapa kata ataupun setiap kata ini yang ada dalam puisi ini memiliki makna. Namun, Ibu memberikan 4 buah kata sebagai contoh yang kita temukan arti katanya. Arti kata yang sudah tertulis pada puisi ini. Oke, mari kita lihat bersama ya. Oke, makna kata dalam puisi. Di sini yang pertama yaitu terbentang. Nah, arti dari terbentang ini adalah tampak, terbuka, luas. Yang kedua, permadani. Arti dari permadani ini adalah karpet yang berbunga-bunga. Arti
artinya ini pengandaian ya. Seperti karpet yang berbunga-bunga. Yang ketiga, pandangan. Arti dari pandangan adalah sesuatu yang diperhatikan atau dilihat. Dan yang keempat, tara. Artinya yang sama. Nah, kalau dalam puisi tadi adalah ada kata tiada tara, artinya tiada yang sama, tidak ada yang sama. Nah, anak-anakku sekalian, dalam menemukan arti kata, kita bisa menggunakan kamus bahasa Indonesia atau juga bisa menggunakan Google untuk mencari arti kata yang ingin sebuah kata yang ingin kita cari maknanya atau artinya. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan buku kamus bahasa Indonesia atau Google. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, pengukuran. Nah, ini kita sudah masuk pada matematika ya. Nah, perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, km, hm, dam ini memiliki panjang katanya. Jadi kalau km itu artinya sama dengan kilometer. Saya disingkat dengan km. Kemudian hektometer disingkat dengan hm. Dekameter disingkat dengan dam. Meter disingkat dengan m. Desimeter disingkat dengan dm. Kemudian sentimeter disingkat dengan cm. Dan milimeter disingkat dengan mm. Jadi itu ya, km sama dengan kilometer dan sebagainya. Nah, dari tangga satuan panjang ini memiliki rumus. Yang dimana saat kita mencari suatu jawaban, jika itu jadi soal-soal, jika itu turun, maka kita harus mengkalikannya dengan 10. Jadi setiap turun satu tangga dikali dengan 10. Ingat, Ibu ulang lagi. Setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Kemudian, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Artinya, jika turun dikali dengan 10, naik dibagi dengan 10. Ibu kasih contoh ya. Misalnya kita cari 1 M sama dengan titik-titik berapa sentimeter. Ya, itu ya. Jadi kita lihat meter ke sentimeter itu turun berapa tangga. Oke, 1, 2, berarti turun 2 tangga. Berarti dikalikan lagi 1 dikali 10 sama dengan 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 100. Oke, baik. Insya Allah kalian bisa paham ya. Oke, kita masuk pada contoh. Perhatikan contoh berikut. Panjang pita 3 meter. Berapa sentimeter panjang pita? Artinya ini kita merubah meter ke sentimeter. Oke, baik. Kita selesaikan satu persatu ya. Dengan cara yang banyak. Oke, panjang pita sama dengan 3 meter. Nah, 3 meter tadi kita pilah-pilah, 1 meter ditambah 1 meter ditambah 1 meter. Sama dengan, ingat tadi 1 meter, meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, artinya 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Oke, baik, 1 meter tambah 1 meter. Jadi 100 sentimeter ditambah 100 sentimeter ditambah 100 sentimeter sama dengan 300 sentimeter. Dikarenakan ini meter ke sentimeter turun sebanyak 2 tangga. Meter ke desimeter 1 tangga. Kemudian desimeter ke sentimeter 1 tangga. Jadi artinya 1 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengukur dan membandingkan tinggi badan. Di sini ada Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Ya. Tinggi badan Nina 1 meter 21 cm. Tinggi badan Deli
124 cm. Siapakah yang lebih tinggi? Oke, mari kita lihat cara penyelesaiannya. Oke, kita mulai dari Nina ya. Nah, di sini Nina dan Deli sedikit berbeda di mana tinggi badan Nina 1 meter 21 cm, artinya kita ubah dulu meter ini ke cm sehingga bisa sama. Oke, baik. 1 meter tadi ingat ke cm artinya 100 cm. Turun 2 tangga, berarti dikalikan 2 kali pengkalian angka 10 ya. Jadi hasilnya 100. 100 cm ditambah 21 cm sama dengan 121 cm. Kemudian tinggi Deli sama dengan 124 cm. Artinya 121 kurang dari 124. Jadi Deli lebih tinggi dari Nina. Atau 124 lebih dari 121 artinya Deli lebih dari Nina atau lebih tinggi dari Nina atau Nina lebih pendek dari Deli. Oke ya. Oke, baik, kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu menghitung selisih. Nah, menghitung selisih sini Ibu menampilkan tabel yang ada nama dan juga tinggi badan. Di sini ada Tony, Made, dan Lani. Tony 122 cm tinggi badannya, Made 1 meter 30 cm, Lani 120 cm. Dari tabel ini terdapat 3 pertanyaan. Anak yang paling tinggi adalah titik-titik dengan tinggi titik-titik. Oke, cm. Kemudian kedua, siapakah yang lebih tinggi dari Lani? 3. Tuliskan nama anak yang selisih tingginya 10 cm. Oke, untuk mencari jawaban ini, alangkah baiknya kita ubah dulu yang meter ini ke cm ya. Sehingga Tony, Made, dan Lani ini bisa sama-sama cm, tidak ada lagi yang meternya. Oke, kita ubah dulu ya. Untuk mengubahnya seperti ini. 1 meter 30 ditambah 30 cm. Maka kita ubah yang meter tadi ke cm. 100 cm ditambah 30 cm sama dengan 130 cm. Oke, baik, kita lihat jawabannya. Sepertinya kalian sudah tahu ya mana ini yang lebih tinggi. Oke, baik, kita jawab bersama. Nomor 1, anak yang paling tinggi adalah Made dengan tinggi 130 cm. Karena Made di sini sepertinya lebih dari Tony maupun Lani. Kemudian yang kedua, siapakah yang lebih tinggi dari Lani? Yaitu Tony. Karena Lani 120, sementara Tony 122 cm. Yang ketiga, tuliskan nama anak yang selisih tingginya 10 cm. Nah, selisih 10 cm di sini ada Lani dan Made. Mengapa Lani dan Made? Coba kita lihat ya. Apakah tinggi Made dan Lani ini benar-benar memiliki selisih 10 cm? Untuk mencari kita bisa gunakan cara pengurangan. Tuh. 130 cm dikurang 120 cm sama dengan 10 cm. Atau kita jumlahkan 120 cm ditambah 10 cm sama dengan 130 cm. Itu ya, jadi yang memiliki selisih 10 cm adalah Lani dan Made. Insya Allah kalian semua bisa paham ya. Karena Ibu tahu kalian sudah bisa dalam penjumlahan, pengurangan. Ibu yakin kalian bisa juga mengukur dalam bentuk perkalian seperti ini ya. Ataupun pembagian, baik yang naik
dibagi dengan 10 ataupun turun dikalikan dengan 10. Ya. Oke, kita lanjutkan yaitu pada materi berikutnya satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Jengkal itu artinya jarak antara ibu jari dengan kelingking yang direntangkan. Jadi, artinya jika mengukur sebuah meja menggunakan tangan ibu, maka itu akan berbeda hasilnya dengan hasil pengukuran menggunakan tangan kalian, jengkal kalian. Jadi bisa jadi jumlah jengkal ibu untuk mengukur meja jumlahnya 5 jengkal, maka bisa jadi mengukur meja dengan jengkal kalian yang masih kecil-kecil, tangannya imut-imut, maka hasilnya bisa jadi 6 jengkal jumlahnya. Jadi itu ya, berbeda. Ataupun tangan anak yang satu dengan anak yang lainnya bisa berbeda. Maka dikatakan dengan satuan tidak baku karena hasilnya itu berbeda, tidak sama. Nah, alat ukur satuan tidak baku di sini ada 4. Nah, yang pertama langkah, yang kedua depa, yang ketiga jengkal, yang keempat hasta. Kalau langkah ini sudah seperti yang kalian lihat ini, langkah kaki, kemudian depa ini jarak antara tangan kanan dan tangan kiri yang direntangkan. Nah, kalau jengkal, jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking yang direntangkan. Kalau hasta, ini jarak antara siku yang ini, ke ujung jari. Nah, itu disebut dengan hasta. Jadi ingat ya, alat ukur satuan tidak baku itu ada 4, langkah kaki, depa, jengkal, dan hasta. Insya Allah kalian bisa pahami ya. Adapun yang kalian tidak pahami atau kurang dalam penjelasan ibu, bisa kalian tanyakan langsung ke ibu melalui mama papa kalian. Jadi mama kalian bisa mengirimkan pesan ke ibu melalui WA ataupun Telegram. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, di sini sudah masuk pada pengamalan sila keempat. Nah, kalian pasti masih ingat simbol sila keempat adalah kepala banteng. Dengan bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun contoh-contoh dari pengamalan sila keempat ini yaitu musyawarah pemilihan ketua kelas, musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur, musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Jadi musyawarah di sini diperlukan manakala harus mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan orang banyak atau itu akan mempengaruhi suatu kelompok. Nah, ini ya, seperti kelompok kelas 2-3. Maka harus dipilih satu pemimpinnya, ketua kelasnya, agar bisa mengatur teman-temannya. Maka harus dipilih secara bersama-sama gitu. Jadi kemudian juga musyawarah keluarga, menentukan tempat berlibur. Mengapa harus dimusyawarahkan? Dikarenakan kan yang mau pergi berlibur bukan cuma ayah atau cuma ibu, tetapi keluarga. Kalau keluarga berarti lebih dari satu. Jadi harus dimusyawarahkan sehingga saat kita mengunjungi suatu tempat berlibur, hati kita sama-sama senang, kita sama-sama suka dengan tempat itu. Kemudian musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Ini pula harus dimusyawarahkan karena korban bencana alam banyak yang jadi korban. Jadi kita harus memikirkan, harus memiliki mendengarkan pendapat-pendapat dari teman, kira-kira apa ya jenis sumbangan yang bisa kita berikan dan bermanfaat bagi korban bencana alam. Seperti itu ya. Jadi kita masuk
pada pengamalan sila keempat. Sekarang kita masuk pada pengamalan sila yang kelima. Masih ingat ya simbol dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila kelima ini atau penerapannya yaitu pertama, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, tidak bersikap boros, menjaga fasilitas umum. Jadi sebenarnya setiap pengamalan sila itu selalu kita laksanakan. Hanya saja kita belum mengetahui bahwa sebenarnya kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu sudah melaksanakan pengamalan sila atau menerapkan sila ke-1 sampai ke-5. Seperti yang ke-5 ini adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, saat kita memberikan bantuan kepada korban bencana ataupun kepada orang yang kurang mampu, di situ sudah kita terapkan sila ke-5 ya. Jadi insya Allah kalian sudah pahami pengamalan sila ke-4 dan ke-5 ini yang sebenarnya kalian sudah laksanakan, hanya saja belum menyadari bahwa sebenarnya kita bersama-sama telah melaksanakan sila kelima tersebut ya, atau mengamalkan sila kelima tersebut. Baik, di sini juga ada Ibu melihat ada contoh yang ketiga. Ibu memberikan contoh yang ketiga itu tidak bersikap boros. Artinya kita tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, kemudian tidak berlebih-lebihan saat makan. Jadi kalau berpakaian yang sederhana, yang tidak mencolok, yang tidak menarik perhatian terlalu banyak. Karena biasanya kalau kita terlalu berpenampilan berlebihan, maka orang yang melihat bisa menimbulkan kejengkelan, maka akan terjadi kejahatan. Seperti kalau kita pakai mas-mas yang terlalu banyak di tangan, di leher, kalung itu ya maksudnya, itu kalau ada pencuri nanti bisa dicuri atau dirampok ya. Jadi saat kita berpenampilan maka angka baiknya kita lebih baik berpenampilan yang sederhana. Kemudian begitu pula pada makan ya, biasanya kalau makan terlalu berlebihan itu ya, jadi bisa menyebabkan sakit perut. Nah, jadi angka baiknya kita selalu sederhana, tidak berlebih-lebihan. Oke. Baik, kita masuk pada materi yang berikutnya. Ini kita sudah masuk pada pembelajaran SBDP ya. Dengan membuat kreasi dari bahan sekitar dan juga dari bahan kain flanel. Yang pertama, membuat kreasi dari bahan sekitar ini adalah salah satu contoh kerajinan pas bunga dari bahan sekitar dengan bahan dan alat yang digunakan, yaitu botol plastik besar, atau ini adalah tempat air mineral ya yang besar. Yang kedua, cutter atau gunting. Yang ketiga, kain perca, lem putih, dan juga tali. Adapun cara membuatnya, yang pertama, potong 2 botol plastik besar menjadi 2. Bagian yang akan digunakan adalah bagian bawahnya. Yang kedua, oleskan lem ke seluruh permukaan botol. Dan ketiga, tempelkan kain perca hingga menutupi permukaan botol. Keempat, buatlah 2 lubang di bagian atas botol menggunakan pembolong kertas atau pelubang kertas ya. Yang kelima, pasangkan tali di kedua sisinya. Tali ini dipasang menggunakan pelubang kertas tadi yang sudah dilubangi, kita ikatkan tali pada lubang tersebut. Oke. Jadi setelah tempat vas bunganya ini sudah jadi, tinggal kita taruhkan bunga-bunga yang ingin kita hias baik kita mau gantung di rumah ataupun kita mau gantung itu di sekolah. Ya, sebagai bentuk kreasi kita, karya kita dari bahan alam. Jadi sebenarnya
bahan-bahan alat-alat ataupun yang kita lihat sederhana sebenarnya bisa menghasilkan satu karya yang cantik seperti ini ya, vas bunga. Oke, baik, kita masuk pada membuat kreasi dari bahan flanel. Nah, dari bahan flanel ini ternyata kita bisa membuat berbagai macam karya. Yang pertama di sini Ibu kasih contoh tempat kacamata, gantungan kunci, dan juga bunga-bunga, berbagai jenis bunga. Dan juga di sini ada bantalan yang sangat cantik ya. Dan juga bisa membuat tempat pensil. Kita ambil satu contoh untuk melihat bagaimana cara membuatnya. Oke. Yang pertama, ini Ibu ambil contohnya adalah tempat pensil ya. Satu, memotong kain flanel yang ada dengan panjang yang sama seperti ukuran pensil dan pulpen Anda. Jadi kita untuk melihat panjang yang sama, ukuran lebarnya yang sama, maka kita letakkan salah satu pensil atau pulpen di dalam tempat pensil. Jadi itu sebagai alat ukur atau untuk mengukur lebarnya ya. Yang kedua, gunakan jarum dan benang atau mesin jahit untuk menjahit masing-masing sisi tempat pensil yang ini ya. Yang ketiga, jahit kancing dengan jarum dan benang. Kancing ini nantinya akan menjadi kunci untuk tempat pensil. Nah, ini ya kancingnya. Yang keempat, potong bagian tutup tempat pensil ini berbentuk sedikit garis atau lubang. Nah, lubang ini nantinya akan dikaitkan dengan kancing. Nah, lubang itu maksudnya kita akan buat pada bagian sini ya, untuk menutup pensil-pensil kita ke kancingnya ini. Yang kelima, untuk menghias tempat pensil, buat bunga mawar dari kain flanel, lalu jahitlah di bagian tepi tempat pensil. Yang keenam, berikanlah aksesoris payet atau hiasan lain untuk membuat cantik tampilan tempat pensil berbentuk saku ini. Jadi, itu tergantung kreasi kalian ya untuk membuat satu buah karya tempat pensil. Adapun alat-alatnya ini seperti yang sudah sebutkan pada langkah-langkahnya tadi. Ini ada kain flanel, jarum, benang, gunting, dan juga lem. Di sini juga ada pensilnya untuk mengukur ya. Oke. Jadi itu beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat satu buah karya tempat pensil dari bahan dasarnya adalah kain flanel. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi yang terakhir tadi, yaitu SPDP. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan kembali beberapa slide tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ada ungkapan permintaan maaf, ungkapan permintaan tolong, kemudian puisi, makna kata dari kata yang sudah terdapat dalam puisi, kemudian pengukuran, cara membandingkan tinggi badan, serta mencari selisih dari dua benda atau dua orang yang tinggi badannya berbeda. Kita bisa melihat selisihnya dengan cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian juga kita tadi belajar tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima, serta cara-cara membuat kreasi dari bahan sekitar dan juga bahan dasar kain flanel. Insya Allah kalian bisa ya. Dan untuk pada tugas BDP sendiri, Ibu berharap kalian bisa membuatkan satu buah karya menggunakan bahan dasar kain flanel tersebut. Seperti yang sudah Ibu perlihatkan gambar-gambarnya ya. Adapun penjelasan Ibu atau materi tadi yang belum kalian pahami, baik itu dari bahasa Indonesianya, matematikanya, SPDP-nya, dan PKN-nya, kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung melalui mama papa kalian dengan cara mengirim pesan lewat WhatsApp atau Telegram. Jadi kalian bisa bertanya ya, insya Allah Ibu bisa menjawab. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik berikutnya, pada kesempatan yang berikutnya. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu kalian di rumah dan juga ibu-ibu guru.
Mama papa kalian insya Allah sehat selalu dan aktivitas kita bisa segera kembali normal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.